Jang Yeol mengatakan, mungkin Gwangsik menemukan trik pembunuh itu membuat kegelapan dengan mata terbuka, dan kembali berkata, kalau kini tugas kita mencari tahu soal trik itu. 그 트릭을 쫓아가야 합니다. Pagi hari, seorang pria mengatakan bahwa petani kol dipanggil polisi karena pernah bertengkar dengan Gwangsik mengenai harga kol. Pria itu mengatakan mungkin polisi menyelidiki karena bisa saja dia memiliki dendam. Dan Jang Yeol melihat kalau Sunwo dijemput oleh divisi kejahatan berat. Ternyata penyidik Kang bertanya tentang foto masa kecil Sunwo, lalu meminta kerjasamanya agar lebih kooperatif, sambil menunjukkan surat perintah penggeledahan. Saat sedang menggeledah, tiba-tiba Jongbai datang dan memberitahu penyidik kalau barang yang mereka geledah miliknya, bukan milik Sunwo. 그 선우 선생님께 아니고. Karena tidak ditemukan bukti, Detektif Na berkata mungkin pisaunya sudah dibuang ke tempat lain. Tapi Jang Yeol yakin kalau pisau itu masih di rumah tersebut dan disembunyikan di tempat yang hanya diketahui olehnya. Sehingga Jang Yeol meminta agar mereka mengawasinya. Sunwo akhirnya bebas dan diawasi oleh Jang Yeol. Ternyata hari itu, Sunwo datang ke tempat Yebun. Sunwo datang untuk mengajak Yebun ke tempat kerjanya agar dia tidak dicurigai. Sunwo berkata kalau satu-satunya orang yang mempercayainya sekarang hanyalah Yebun. 봉 원장님이라서요. Akhirnya, Yebun setuju untuk menemani Sunwo, yang membuat Jang Yeol kesal, lalu berkata apa dia tidak takut. Yebun bahkan membantu Sunwo untuk menyelesaikan pesanannya. Sunwo lalu mengajari Yebun yang membuatnya terkejut dan memandang Sunwo. Tapi tiba-tiba Jang Yeol menelponnya. Karena terus berdering, Sunwo pun meminta Yebun untuk mengangkatnya. Saat Yebun permisi keluar untuk mengangkatnya, ternyata Jang Yeol sudah di depannya. Jang Yeol mengatakan kalau dia datang bukan untuk Sunwo, tapi untuk Yebun, karena dia mengkhawatirkannya. 너 걱정돼서 왔다고. Tidak berapa lama Sunwo pun keluar untuk mencari Yebun. Sementara itu, karena disuruh pergi, Jang Yeol mengatakan apa kau takut Sunwo akan kesal. Lalu kembali berkata, jika ingin berpacaran sebaiknya denganku saja. Aku akan berpacaran denganmu. 그러면 차라리 나랑 해. Yebun marah dan kembali pergi menemui Sunwo, yang membuat Jang Yeol kehabisan akal. Saat kembali, Yebun beralasan kalau dia berkeliling sambil menelpon. Saat sedang bekerja, Yebun terkejut melihat Jang Yeol yang sedang memperhatikannya. Yebun pun akhirnya menurunkan tirainya. Saat Sunwo mengantar Yebun, ternyata Jang Yeol masih mengikutinya. Sementara itu, Pak Kepala marah pada Jomu karena masih ikut menyelidiki kasus pembunuhan itu. 연쇄살인 사건 수사에서 손 떼라고. Saat Jomu berkata dia bahkan tidak melirik kasus itu, Pak Kepala pun menunjukkan CCTV saat Jomu masuk ke ruang autopsi, sambil berkata, apa ini kembaranmu? Jomu pun mengakui, lalu berkata bagaimana aku sanggup melihat penduduk di lingkunganku meninggal, sambil mengatakan kalau dia tetap akan menyelidikinya. Sambil berjalan pincang, Jomu datang dan mengatakan kalau mereka harus berpatroli pada festival kacang kedelai, yang membuat Jang Yeol berkata, bagaimana bisa pergi sementara kasus pembunuhan belum selesai. Jomu pun memberitahu kalau itu perintah Pak Kepala agar tidak malu pada divisi kejahatan berat. Karena Jang Yeol menolak, Jomu berkata lihat detektif Na dan Doki, mereka akan dipecat karenamu. 너 때문에 지금 옷 벗기 할겨? Pagi itu, Jongbai melompati genangan air dan merasa dia terbang. Tapi ternyata Doki dan Jomu mengangkatnya. Jomu bertanya pada Jongbai, apa ada yang mencurigakan dari Sunwo? Karena Jongbai menjawab tidak tahu, Jomu meminta Jongbai untuk mengawasi Sunwo dan melaporkannya pada mereka. Lalu meminta mencari pisau seperti yang ditunjukkan Jomu. Jongbai menolak dengan alasan takut. Di tempat berbeda, karena akan pergi keluar kota, Jang Yeol memasukkan Yebun ke dalam sel. Jang Yeol mengatakan kalau ini akan menyelamatkan Yebun, lalu berkata kau harus hidup agar bisa menangkap berdebah itu. Bahkan mengambil HP Yebun saat telepon Sunwo masuk.
Jang Yeol pun berpesan pada penjaga untuk tidak melepaskan Ye Bun apapun yang terjadi, yang membuat Ye Bun kesal. Saat selisih dengan Sun Wo, Jang Yeol melihat dengan penuh kebencian. Saat pulang, Jong Bai pun menjadi takut melihat Sun Wo. Lalu pesan dari Jomo masuk, yang bertanya apakah dia sudah menemukan pisau itu. Saat Jong Bai pergi, Sun Wo seperti mengetahui apa yang telah terjadi. Jong Bai pun berusaha untuk mencari di mana keberadaan pisau itu, dan terkejut saat melihat Sun Wo. Saat Jong Bai memegang sebuah pisau, tiba-tiba Sun Wo datang mengambilnya. Ternyata Sun Wo hendak mengupas apel. Saat Jong Bai pergi, tatapan Sun Wo terlihat misterius. Malam itu, Ye Bun tiba-tiba melihat detektif Kang. Ye Bun memanggilnya, lalu berkata ada sesuatu yang belum kukatakan padamu. Ye Bun pun akhirnya kembali diinterogasi, dan ternyata hanya mengatakan kalau Guangxik berkata gelap. Melihat penyidik bingung, Ye Bun pun akhirnya menceritakan kalau dia dan Guangxik mempunyai kekuatan, dan pembunuhnya juga mempunyai kekuatan. Melihat penyidik tidak percaya, Ye Bun pun meminta untuk menyentuhnya. 진짜예요? 믿어주세요. Karena merasa aneh, penyidik Kang berkata pada petugas, telepon keluarganya untuk menjemputnya. Akhirnya Oki menjemput Ye Bun, tapi dia bingung karena petugas berkata, pastikan dia tetap di tempat dan meminum obatnya. Melihat panggilan tak terjawab dari Sun Wo, Ye Bun pun kembali menelponnya. Mengetahui Ye Bun akan bertemu Sun Wo, Oki memberitahu pada Jang Yeol. Mendengar itu, Jang Yeol berkata pada Jomu kalau dia harus kembali karena Ye Bun dalam bahaya. 위험할 수도 있습니다. Yang membuat Jomu bertanya apa Jang Yeol khawatir sebagai detektif atau pria. Karena Jang Yeol berkata keduanya, Jomu mengatakan pergilah, kita tidak mungkin dipecat, mungkin hanya dipotong gaji saja. Jang Yeol akhirnya putar balik dan menurunkan Jong Bai. Malam itu, Sun Wo melihat pisau yang berada di dalam perkakasnya. Tidak berapa lama, Ye Bun pun datang. Tapi melihat Jong Bai ikut, Sun Wo pun cepat-cepat menutup perkakasnya. Jong Bai berkata, belakangan ini lingkungan kita berbahaya, jadi aku berniat menemaninya. Ye Bun merasa ada yang aneh di tempat perkakas itu. Saat memberi minuman pada Jong Bai, Sun Wo seperti sengaja menumpahkannya. Walaupun Jong Bai berkata tidak apa-apa celananya kotor, Sun Wo memaksa untuk pergi membersihkan celananya ke toilet. Sun Wo permisi sebentar karena Jong Bai minta untuk diantar. Saat Jong Bai meminta untuk diantar sampai ke dalam, tatapan Sun Wo terlihat aneh. Akhirnya Ye Bun pun melihat pisau di perkakas itu, yang membuatnya terkejut. Saat Sun Wo kembali, ternyata Ye Bun sudah pergi. Melihat Sun Wo mengejarnya dengan memegang pisau itu, Ye Bun pun berlari dengan kencang. Tiba-tiba Ye Bun berhenti, karena ternyata di depannya sudah ada pria berjas hujan. Sun Wo akhirnya menarik tangan Ye Bun dan mengajaknya berlari. Sun Wo pun berusaha untuk menghalangi pria itu mendekati Ye Bun dan meminta Ye Bun untuk lari. Pria itu berusaha untuk melepaskan pegangan Sun Wo. Ye Bun pun akhirnya menelpon Jang Yeol dan meminta pertolongan, yang membuat Jang Yeol memacu kendaraannya. Ye Bun teringat pada Sun Wo, yang membuatnya menangis. Ye Bun akhirnya memberanikan diri untuk keluar, dan terkejut melihat Sun Wo sudah terbaring dengan luka di dadanya.